aku Melisa Anggraini dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengikuti Bakti Challenge Universitas Andalas tentang nagih, narasi, logika, dan hati yang akan membahas tentang maraknya pinjaman online ilegal. Lalu apa sih pinjaman online? Pinjaman online adalah layanan pinjaman yang dapat diakses melalui internet. Pinjaman online dapat menjadi solusi untuk membantu keuangan masyarakat dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan finansial yang mendesak. Pinjaman online resmi dapat menyediakan dana pemenuhan berbagai macam kebutuhan. Tak seperti lembaga keuangan lainnya yang cenderung menetapkan banyak persyaratan. Masyarakat akan lebih mudah mengajukan pinjaman online ini dikarenakan berbagai pinjaman online menerapkan prosedur serta ketentuan yang lebih mudah. Namun perlu diingat bahwa ada pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memahami perbedaan antara pinjaman online ilegal dan pinjaman online legal. Lalu, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online ilegal? Yang pertama yaitu kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan atau biaya pendidikan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan pinjaman online ilegal. Yang kedua yaitu gaya hidup. Beberapa orang melakukan pinjaman online untuk membeli barang-barang mewah atau melakukan perjalanan yang mahal, padahal gaji pendapatannya tidak cukup besar. Yang ketiga yaitu mudahnya akses. Pinjaman online ilegal sering menawarkan banyak kemudahan, seperti mudahnya akses ke pinjol tersebut dan proses pengajuan yang mudah. Yang keempat yaitu sifat konsumtif. Sifat konsumtif yang tinggi dapat membuat seseorang tergoda untuk mengambil pinjaman online ilegal. Yang kelima yaitu literasi keuangan yang rendah. Rendahnya literasi keuangan pada masyarakat Indonesia dapat membuat debitur pinjaman online terjebak dalam utang yang terlalu berat hingga tak mampu membayar utang tersebut. Untuk menghindari terjebak dalam pinjaman online ilegal, sebaiknya seseorang menentukan tujuan keuangan yang jelas, memastikan rasio utang tidak melebihi 30%, dan memilih pinjaman online terdaftar oleh OJK. Selain itu, seseorang juga sebaiknya meningkatkan literasi keuangan dan menghindari perilaku konsumtif yang berlebihan. Lalu, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibat dalam pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama yaitu keluarga berantakan. Peminjam yang tidak mampu membayar utangnya dapat mengalami kesulitan keuangan yang serius, bahkan hingga kehilangan rumah dan harta benda yang berharga. Yang kedua yaitu bunuh diri. Beberapa kasus bunuh diri telah terjadi akibat tekanan dari utang pinjaman online ilegal yang tidak dapat dilunasi. Yang ketiga yaitu bunga yang tinggi. Bunga yang dikenakan pada pinjaman online ilegal biasanya sangat tinggi, bahkan melebihi batas izin oleh OJK. Hal ini dapat membuat peminjam semakin terjerat dan hutang sangat sulit untuk dilunasi. Yang keempat yaitu diteror oleh debt collector. Peminjam tidak mampu membayar pinjamannya akan selalu diteror oleh debt collector yang melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti ancaman dan kekerasan. Yang kelima yaitu penyalahan data pribadi. Peminjaman online ilegal seringkali meminta data pribadi seperti nomor KTP dan kartu keluarga. Data pribadi sangat dapat disalahgunakan oleh kepentingan tidak baik. Yang keenam yaitu keterlibatan utang. Peminjam yang tidak mampu membayar utangnya dapat terjerat dalam utang yang semakin besar dan sangat sulit dilunasi. Hal ini dapat membuat peminjam mengalami keterlibatan utang yang berkepanjangan. Dalam rangka menghindari dampak negatif dari pinjaman online ilegal, sebaiknya melakukan pinjaman pada lembaga keuangan yang telah diatur oleh OJK. Selain itu, penting untuk memahami dengan baik syarat dan ketentuan pinjaman tersebut. Lalu, bagaimana cara kita menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal tersebut? Yaitu, pastikan pinjaman online tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Sebelum melakukan pinjaman online, pastikan perusahaan pinjaman telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua yaitu, cek legalitas dan rekam jejak digitalnya. Selain memastikan terdaftar di OJK, cek juga legalitas perusahaan tersebut.
Pastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki rekam jejak digital yang baik dan dapat dipercaya. Yang ketiga yaitu lihat transparansi bunga. Pastikan informasi suku bunga dan tenor dengan transparan di awal. Hal ini dapat membantu Anda melakukan kalkulasi sendiri dalam pengembalian pinjaman. Yang keempat yaitu jangan tergiur ajakan-ajakan yang memaksa. Hindari pinjaman online yang menawarkan bunga terlalu tinggi atau memberikan tekanan untuk segera mengambil pinjaman. Yang kelima yaitu cek izin perusahaan. Sebelum memastikan untuk mengambil pinjaman online, cek dulu besaran bunganya. Pastikan bahwa besaran bunganya masih dalam hal wajar dari segi jumlah dan waktu pengembalian. Yang keenam yaitu jangan memberikan data pribadi Anda, seperti nomor KTP dan kartu keluarga. Data pribadi ini dapat sangat salah digunakan oleh kepentingan yang tidak baik. Lalu, apabila kita sudah terlibat dalam pinjaman online ilegal, berikut adalah beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Yang kedua, laporkan pinjaman online ilegal ke Satuan Tugas Waspada Investasi atau SWI melalui email, agar laporan dapat diteruskan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk memblokir pinjaman online ilegal tersebut. Yang ketiga, hindari melakukan pinjaman di pinjol ilegal lain untuk menutup utang lama yang sudah terlalu lewat jatuh tempo. Yang keempat, laporkan pinjaman online ilegal ke Kominfo melalui email. Yang kelima, laporkan pinjaman online ilegal ke Kominfo melalui email. Jika terbukti ilegal, Kominfo akan memblokir aplikasi pinjaman tersebut. Yang keenam, jangan pinjam lagi untuk menutupi pinjaman atau gali lubang tutup lubang. Yang ketujuh yaitu blokir semua telepon dan kontak pihak yang melakukan teror penagihan pinjaman. Yang kedelapan, pastikan untuk tidak meminjam melalui aplikasi pinjaman online yang belum terdaftar di OJK dan tidak mencantumkan informasi yang secara jelas. Selalu berhati-hati dan teliti sebelum melakukan pinjaman online. Pastikan untuk memilih pinjaman dari lembaga terdaftar dan memiliki reputasi yang baik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Bye.